Halo rekan-rekan semua, hari ini kita akan membuka pembahasan dengan topik yang sangat krusial dalam dunia rekayasa, yaitu bagaimana kita membangun sinergi teknis dan strategis dalam proses pengambilan keputusan. Nomor 1, definisi pengambilan keputusan. Visualnya, animasi atau laser pointer menyorot poin pertama tentang pengambilan keputusan. Narasinya, pertama-tama mari kita bedah apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di sini. Pengambilan keputusan bukanlah sekedar memilih langkah secara instinktif. Ini adalah sebuah proses sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dari berbagai skenario. Oke. Tujuannya sangat jelas agar kita dapat mencapai sasaran rekayasa engineering goals dengan tingkat presisi yang tinggi. 2. Tiga pilar keputusan rekayasa. Visualnya menyorot teks tebal pada paragraf yang kedua. Dan narasinya di dalam dunia rekayasa atau engineering, sebuah keputusan tidak boleh hanya melihat satu sisi saja. Kita wajib mengintegrasikan tiga pilar utama secara bersamaan. Analisis teknis mendalam. Untuk memastikan solusi yang dirancang memang valid dan bekerja secara fungsional, proyeksi kelayakan ekonomi agar kita tahu bahwa solusi tersebut efisien dan masuk akal dari segi anggaran. Manajemen risiko operasionalnya untuk mengantisipasi dan memitigasi segala ketidakpastian yang bisa terjadi saat implementasi di lapangan. 3. Membaca diagram alir analisis risiko. Visualnya, kamera atau fokus beralih memperbesar zoom in ke diagram lingkaran di sebelah kiri. Narasinya, jika Anda perhatikan diagram di sebelah kiri ini, prosesnya dimulai dari tahap identifikasi dan analisis. Di sana kita akan mengombinasikan teknik kualitatif teknikus, dan teknik kuantitatif teknikus. Ke dalam sebuah analisis risiko hasil, pengukuran kinerja dan risiko awal ini nantinya akan menjadi kompas kita sebelum melangkah ke perbandingan dan peringkat solusi hingga akhirnya membuahkan hasil akhir yang optimal. 4. Kesimpulan output visual. Kembali ke tampilan slide penuh, menyorot paragraf terakhir, narasi. Pada akhirnya kita mampu menguasai model keputusan yang tepat, dampaknya akan sangat masif. Kita akan secara signifikan meningkatkan efisiensi dan keandalan dari setiap solusi rekayasa yang kita hasilkan. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan model keputusan ini secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya mari kita bedah apa saja yang menjadi pilar penting sekaligus tantangan utama dalam dunia rekayasa saat ini. Nomor 1, pilar penting rekayasa. Visualnya menyorot kotak hijau di sebelah kiri. Narasi, untuk mencapai kesuksesan proyek ada 4 pilar penting yang wajib kita penuhi. Efisiensi biaya, kita harus memaksimalkan utilitas dari anggaran proyek yang tersedia. Kelayakan teknis, memastikan semua batas ketahanan operasional terpenuhi dengan aman. Risiko minimal, melakukan mitigasi preventif untuk mencegah potensi kegagalan sistem. Stakeholder satisfaction, dan tentunya memenuhi ekspektasi fungsional dari seluruh pemangku kepentingan. 2. Tantangan utama, visual menyorot kotak oranye di sebelah kanan. Narasi, namun di sisi lain kita juga dihadapkan pada 4 tantangan utama di lapangan. Asimetri informasi, seringkali kita harus menghadapi data teknis yang tidak lengkap atau tidak pasti. Limitasi sumber daya, kendala ketatnya tenggat waktu serta keterbatasan biaya. Konflik kepentingan, menyelaraskan perbedaan prioritas yang ada antar departemen, kompleksitas sistem, serta memperhitungkan efek domino dari setiap perubahan kecil pada subsistem teknis. 3. Penutup ringkas. Kembali ke tampilan slide penuh. Keseimbangan antara menjaga 4 pilar ini dan menaklukkan tantangan-tantangan tersebut adalah kunci utama keberhasilan rekayasa kita. Mari kita bahas strategi menghadapinya di slide berikutnya. Berikut adalah penjelasan yang berfokus langsung pada ini model rasional dan visual berpikir logis. Model rasional. Visual. Slide menampilkan judul model rasional di sisi kiri dan ilustrasi DNA. Importance of logical thinking di sisi kanan, narator atau presenter. Sekarang kita masuk ke model rasional. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan yang sistematis dan logis. Model ini menggunakan kerangka analitis berurutan untuk menghasilkan pilihan objektif berdasarkan data empiris yang lengkap. 1. 4 karakteristik utama. Dari visual menyorot daftar poin baterai penuh. Di sisi kiri. Narasi, ada 4 poin penting yang mendasari pendekatan ini. Informasi komprehensif, pengambilan keputusan memiliki data yang menyeluruh. Kriteria konsisten. Preferensi kriteria didefinisikan secara ajek dan konsisten. Bebas
biaya, evaluasi setiap opsi terlepas dari subjektivitas, maksimalkan utilitas, output keputusan murni untuk berfokus, memaksimalkan hasil atau utilitas, korelasi dengan berpikir logis. Yang kedua, menyorot ilustrasi struktur DNA di sisi kanan. Di sisi kanan Anda bisa melihat ilustrasi DNA yang menggambarkan pentingnya berpikir logis, importance of logical thinking. Kemampuan berpikir logis ini mencakup pemecahan masalah, critical thinking, hingga memicu kreativitas dan inovasi. Creativity dan innovation. Karakteristik logis inilah yang menjadi fondasi utama dalam memperkuat struktur model rasional yang kita gunakan. Penutup, kembali ke tampilan slide penuh. Singkatnya, model rasional memastikan setiap keputusan diambil secara struktur dan berbasis data. Mari kita lihat implementasinya pada poin berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas 4 tahapan model keputusan rasional untuk menghasilkan solusi yang objektif dan efektif. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, identifikasi. Langkah awal adalah mendefinisikan masalah teknis beserta batasannya secara presisi dan terukur. Kita harus tahu persis apa masalah yang sedang kita hadapi. Kedua, kriteria. Di tahap ini kita merumuskan parameter keputusan yang jelas, lalu menyusun daftar alternatif solusi yang memungkinkan. Ketiga, evaluasi. Setelah alternatif solusi terkumpul, kita analisis dampak serta performa fungsional dari masing-masing opsi tersebut untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Keempat, keputusan. Langkah terakhir adalah memilih alternatif terbaik, yaitu opsi yang mampu menghasilkan utilitas atau hasil yang paling optimal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas studi kasus pemilihan material untuk roda gigi yang beroperasi di suhu tinggi di atas 128 derajat Celcius. Dan beban dinamis ekstrim ada di material yang kita bandingkan berdasarkan 4 parameter utama. Yang pertama ada cast iron atau cast iron. Ini adalah opsi ekonomis. Keunggulannya ada pada efisiensi biaya dan kemudahan machining. Namun sayangnya lemah dalam menahan beban ekstrim karena kekuatan mekanisnya yang paling rendah. Kedua, titanium alloy. Ini adalah opsi premium. Secara performa, mekanis, dan ketahanan suhu, material ini sangat unggul. Namun biaya sangat tinggi, cost efisiensinya rendah, dan paling sulit diproses secara teknis. Ketiga, steel alloy. Ini adalah rekomendasi akhir kita. Material ini memiliki skor yang paling seimbang, kekuatannya mekanis, menyamai titanium. Kemudahan produksinya tinggi, dan yang terpenting cost effectiveness-nya tetap sangat baik. Kesimpulannya, untuk kondisi operasi ekstrem ini, steel alloy adalah pilihan terbaik karena memberikan performa maksimal dengan efisiensi biaya yang paling optimal. Nah, selanjutnya ini ada yang bernama konsep bounded rationality. Nomor 1, perfect rationality teoretis. Asumsi model matematis murni, seluruh alternatif tindakan diketahui secara pasti. Konsekuensi dari tiap opsi terprediksi sempurna, memungkinkan keputusan yang 100% konsisten, mengabadikan batasan waktu dan sumber daya. Nomor 2, bounded rationality, realitas teori Herbert A. Simon 1957 menyatakan pilihan terbatas oleh kapasitas pemrosesan kognitif. Informasi lapangan seringkali asimetris dan kabur menggunakan pendekatan heuristik dan menargetkan solusi memuaskan. Nah, lanjut ke gambar yang kedua. Limitasi bounded rationality. 1. Limitasi kognitif, keterbatasan kapasitas memori manusia, kecepatan proses data, serta kerentanan terhadap bias kognitif dalam menilai alternatif kompleks. 2. Limitasi informasi. Terjadinya kelangkaan data, lapangan yang valid, tingginya asimetri informasi, serta biaya tinggi yang diperlukan untuk mengakses data primer. 3. Limitasi waktu. Tenggat waktu proyek yang ketat memaksa keputusan diambil secara cepat, membatasi ruang eksplorasi, dan meningkatkan biaya penangguhan. Nah, berikut adalah apa yang ada dalam teks pada gambar ketiga. Decision Metric Weighted Scoring Model Formula kuantitatif pembuatan sistem evaluasi multikriteria merupakan instrumen analitis objektif untuk evaluasi beragam alternatif.
Keputusan berdasarkan pembuatan kepentingan parameter secara matematis. 1. Alternatif, opsi-opsi solusi yang akan dibandingkan. 2. Kriteria, parameter ukur dengan bobot berbeda. 3. Skor, nilai performa alternatif terhadap kriteria, hasil akumulasi skor tertimbang sebagai acuan. Dan di sini saya tampilkan contoh kasus pemilihan sublinear. Inilah tabel komparasi pada gambar kelima. Komparasi model pengambilan keputusan, tabel komparasi, dimensi perbandingan, model rasional, bounded rationality, dan decision metric. Dengan kompleksitas sangat tinggi, sedang, adaptif, sistematis, terukur, kebutuhan teknis sangat lengkap dan pasti sebagai data terbatas. Kriteria terpilih kualitatif kuantitatif. Efisiensi waktu kerja cenderung lama, sangat cepat tanggap, moderat tergantung evaluasi. Tingkat transparansi tinggi, audit data moderat, subjektif, heuristik sangat tinggi, formula matematis. Keluaran keputusan optimal, teoritis, memuaskan, satisfying, tertimbang secara objektif.